任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星带命运的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Silakan. Terima kasih. Xiaoji, ini adalah perusahaan. Aku hanya ingin mengambil gelas. Fang Lang, notular rapat. Terima kasih. Tunggu. Apakah tidak ada yang ingin kau katakan? Ada. Statistik data. Kau juga menyuruhku mengerjakan ini. Sekarang sudah tidak ada urusan lagi. Terima kasih. Kerja bagus. Aneh. Presdir, rapat resmi dimulai pukul 3 sore. Presdir? Presdir, Fang? Kau tidak apa-apa kan? Asisten Han. Aku punya teman pria. Bukan. Maksudku berjenis kelamin pria. Presdir, memangnya masih punya teman dengan sifat begini? Jangan-jangan hanya teman hayalan. Maaf mau bertanya, apa teman priamu ini sekarang sedang mengalami masalah? Teman priaku ini dicium oleh seorang wanita. Astaga, Presdir Fang dicium seseorang. Dia berharap wanita ini bisa memberikannya penjelasan. Namun wanita itu juga tidak memberikan penjelasan apapun padanya. Terakhir, seluruh sikapnya juga mendadak berubah menjadi dingin. Tidak bisa dimengerti. Oh, ternyata Presdir diabaikan oleh Nona Chai. Roda nasib selalu berputar, langit adil kepada semua orang. Presdir, sebenarnya sekarang era apa? Memangnya kenapa kalau dicium sekali? Apalagi yang harus dijelaskan setelah mencium? Oh ya Presdir, itu bukan ciuman pertama teman priamu kan? Tidak bisa dipastikan. Nona Chai sudah merenggut ciuman pertama Presdir Fang. Bagus sekali. Aku teringat hari ini akan menerima gaji. Presdir, begini, jika wanita yang mencium teman priamu itu mendadak berubah sangat dingin, menurut analisisku, seharusnya dia sedang bermain tarik ulur.
Dengan otaknya itu, mana mungkin dia bisa berpikir seperti ini? Ini tidak penting. Yang penting adalah apakah teman priamu itu bersedia ditarik? Jika bersedia, maka akan mudah diatasi. Cukup lebih inisiatif saja. Yang paling bagus, datang dengan inisiatif sendiri. Hari ini aku terus mengabaikan Fanglang. Sebagai asistennya Presdir, menurutku sikapmu sudah keterlaluan. Bagaimana boleh kau berbuat begitu pada Presdir? Namun, sebagai pendukung, menurutku tindakanmu sangat bagus. Kau membuat Presdir sampai benar-benar sangat kebingungan. Hai, apa kau sudah menggunakan jurus tarik ulur? Kau menyadarinya? Kau sudah tahu? Aku merasa aktingku tadi kurang bagus. Bukankah aktingku agak sedikit berlebihan? Ekspresi dan sikapmu yang tadi itu sangat bagus. Benarkah? Iya, sangat bagus. Namun, masih kekurangan koordinasi fisik. Misalnya begini. Pertama rayu, kedua campakan, ketiga memutar mata. Kau lihat. Seperti ini. Rayu, campakan, memutar mata. Ekspresikan niat meremehkan. 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 Ayo, lebih rileks. Meremehkan. Benar, benar. Lebih rileks. Presdir Fang menyuruhmu pergi ke ruangan. Baik. Dia memanggilku. Sana, Semangat ya. Ingat gunakan gerakan ini. Ingat. Benar. Meremehkan. Hai, ada urusan apa mencariku? Duduklah. Presdir mengejar, dia kabur. Presdir bilang, kau harus bertanggung jawab atas ciuman pertamaku. Ayam goreng kemarin, aku menemukan sebuah toko ayam goreng yang sangat enak. Aku akan mengajakmu makan malam, juga sebagai kompensasi untukmu. Ayam goreng? Ayam goreng lagi. Aku sudah bosan. Bukankah kemarin kau bilang menyukai ayam goreng? Kenapa mendadak bosan? Ada banyak makanan yang kusukai. Anak domba kukus, cakar beruang kukus, tanduk rusa kukus, bebek angsa ayam bakar, bebek angsa ayam rebus, Kenapa? bebek angsa ayam manggang. Apakah paha ayam goreng tidak bisa memuaskanmu lagi? Meski bisa memuaskanku, tapi ia juga hanya paha ayam. Cha Xiaoji, bisakah kau lebih bertanggung jawab? Perbuatan yang sudah dimulai itu harus diakhiri. Jika sejak awal kau memang tidak suka paha ayam, maka kau jangan mengganggunya atau mengajukan permintaan padanya di pertengahan. Namun kau tidak boleh mendadak mengabaikan paha ayam tanpa mengatakan apapun. Apa paha ayam peduli hal itu? Tentu saja aku peduli. Maksudku paha ayam. Kau ini dasar aneh. Aku tidak akan makan paha ayam lagi. Ganti jadi bebek. Kau mau apa? Xiaoji, sebenarnya trik apa yang sedang kau mainkan? Mengapa jurus tarik ulur ini bisa membuatnya marah? Dasar aneh. Memangnya trik apa yang bisa kumainkan? Banyak pekerjaan yang belum selesai, kau malah menyeretku untuk membicarakan paha ayam dan hal aneh sejak tadi. Dasar. Aku tidak mau ngobrol lagi, aku pergi. Apa? Apa kau sudah tahu kesalahanmu? Nona Cai, Bagaimana bisa kau begitu tidak bertanggung jawab dan meremehkanku seperti itu? ketika direktur arogan terus menguji, mari kita lihat bagaimana cara dia memutarbalikkan situasi dengan indah. Presdir Fang, Bukankah kau yang memberikan pekerjaan pada Cha Xiaoji? Aku tanya padamu. Dia seorang pesuruh. Kenapa dia bisa punya banyak begitu pekerjaan? Presdir, aku tidak memberikan pekerjaan apapun. Bukankah Presdir yang menyuruh Nona Cai melakukan serah terima proyek dengan perusahaan desain Dewan? Presdir menyesalinya. Presdir, 10 menit lagi rapat.
Halo, aku ingin menemui manajer uang. Mohon menunggu. Ada orang yang mencari manajer uang. Baik. Manajer uang sedang keluar, Nona datanglah di lain hari. Tapi aku sudah membuat janji bertemu dengannya pukul 15 sore ini. Keluar mendadak itu sangat wajar. Untuk apa diributkan? Ini... Direktur Chiang. Ternyata kau. Apa kau ingat sebelumnya kita pernah bertemu di pesta? Ya, aku ingat. Apa hari ini kau datang untuk serah terima pekerjaan? Benar, aku datang untuk menemui manajer uang. Namun dia bilang manajer uang tidak ada, jadi aku berencana ingin kembali. Nanti kita ngobrol lagi ya. Serah terima pekerjaan apa? Bisa langsung serah terima padaku. Kesimpulannya, menurutku membangun departemen pengembangan juga sangat diperlukan. Jadi sekali lagi aku usulkan rencana persiapan departemen pengembangan. Presdir Fang, produk departemen kosmetik perusahaan kita sekarang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Berbuat berlebihan dengan membangun departemen pengembangan bukan hanya akan menambah beban biaya, tapi juga tidak bisa menjamin kemampuan konsumen dalam terima konsep produk baru. Jadi menurutku, jangan membahas tentang pengembangan departemen lagi. Meskipun sekarang produk perusahaan sudah memiliki konsumen tetap, tapi selama ada kesempatan untuk memperluas lapisan konsumen, tidak semestinya kita hanya menikmati prestasi tanpa niat untuk membuat kemajuan. Memangnya kenapa bila nikmati prestasi? Kau terlalu muda, benakmu hanya berpikir ingin membuat terobosan baru. Terkadang barang yang lama adalah barang terbaik. Jika tidak percaya, kau tanya pada semua orang. Kau hanya merasa departemenmu ini yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang dikatakan ada benarnya juga. Kalau Ya, begini aku setuju. caranya, tidak mungkin dilakukan. Menurutku, perkataan Presdir Fang sangat masuk akal. Dulu aku merasa membangun departemen pengembangan benar-benar tidak diperlukan. Namun Presdir Fang telah memberiku sebuah pelajaran dengan aksi nyata. Sudahlah, jika matamu sakit periksa saja ke dokter. Jangan karena punya banyak pengalaman kita jadi merasa semua pengalaman yang lalu itu benar. Anak muda memang bisa membawakan inovasi dan semangat untuk perusahaan. Jadi jika Presdir Fang yakin bisa membawakan nilai yang lebih besar untuk perusahaan melalui departemen pengembangan, maka menurutku usulan ini harus disetujui. Iya benar. Iya benar. Terima kasih sekali. Benar. Presdir Fang. Sungguh tidak disangka kau berhasil membujuk Presdir Zhou. Ini juga bagus. Aku justru ingin melihat nilai apa yang bisa dicapai oleh departemen pengembangan. Kalau sampai kecewakan Dewan Direksi, tanggung jawabmu kali ini akan sangat besar. Paman Kang. Presdir, Paman Kang benar-benar sudah terlalu mencemaskan kita. Paman harus perhatikan jumlah rambut. Kau ini. Aduh. Presdir, kita membangun departemen pengembangan. Ini hal yang sangat penting. Bukankah kita harus merayakannya? Merayakannya? Apakah Cai Xiaoqi sudah pulang? Mana mungkin. Nona Cha sedang keluar untuk serah terima pekerjaan dengan perusahaan Dewan. Perusahaan ini benar-benar sangat sulit ditangani. Kedepannya, Nona Cha pasti akan sering bekerja di luar kantor. Presdir, peribahasa yang cocok untukmu adalah senjata makan tuan. Oh ya Presdir, perbanyak makan makanan manis agar perasaanmu senang. Ternyata pembicaraan ini bisa selesai semudah ini. Ini juga tidak begitu merepotkan. Sebentar lagi jam makan tiba. Aku akan mentraktirmu makan. Tidak perlu. Aku akan langsung pulang nanti. Bagaimanapun juga ini pertemuan kedua kita. Termasuk berjodoh kan? Sungguh tidak perlu. Akan kutraktir ayam goreng. Ayo. Makanlah pelan-pelan, tidak ada yang merebutnya darimu. Bagaimana kalau aku pesankan seporsi lagi untuk kau bawa pulang? Aku jadi merasa tidak enak. Bos, apa bisa bungkuskan 3 porsi lagi untukku? Baik, mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Kau tidak mau makan? Aku tidak biasa makanan berminyak seperti ini. Fang Leng juga tidak makan ini. Apa semua direktur tidak makan makanan ini? Aku saja yang makan. Kau dan Presdir Fang itu apa sangat dekat? Kami punya hubungan mengeksploitasi dan dieksploitasi. Ada apa? Kau mengenalnya? Aku pernah melihatnya di pesta. Aku melihatnya menarik tanganmu saat berjalan keluar dan seperti kawin lari. Jangan-jangan
Kalian ini pacaran ya? Minum ini. Makanlah pelan-pelan. Imajinasimu sedikit terlalu berlebihan. Kenapa juga jadi pacaran? Aku baru saja bilang hanya hubungan eksploitasi. Mengapa berhenti di sini? Asisten Han bilang Presidir sudah memesan meja di toko ini. Tidak perlu lagi. Pulang saja. Baik. Ayo Tunggu. Makanlah habiskan makan pelan-pelan. yang banyak ya. Kau Ih, ah. Halo? Hah? Kau tunggu sebentar, bosku datang. Aku pergi dulu, terima kasih. Kau makan saja, sampai jumpa. Hari ini aku sangat senang, terima kasih. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Cai Xiaoqi, Ada apa, bos? Hah? Kau ada urusan apa? bukankah kau bilang kau tidak suka makan ayam goreng? Zodiakku, zodiak udara. Jalan pikiranku sangat mudah berubah. Lucu sekali. Aku tidak suka Kok makan bisa pagi, sukanya saja? sore. Apa ada masalah? Apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Hei, Halo. Apakah kalian suka makan ayam goreng? Ini untuk kalian. mengapa kau memberikan ayam itu kepada orang lain? Orang lain. Apa yang kau lakukan? Maaf, sebaiknya ayam ini... Cai Xiaoqi, dengarkan aku Apa yang baik-baik. kau lakukan? Ayamku, Mulai hari ini kau hanya boleh memakan ayam goreng yang kubelikan. Kau tidak boleh makan ayam goreng dari orang lain. turunkan aku. Naik ke mobil. Apa kau gila? Hah? Fang Lang. Hah? Apa yang kau lakukan? Aku juga mau seperti itu. Merekrut pegawai, mempromosikan toko, mengembangkan produk baru. Semua ini memerlukan dukungan dana tertentu. Jika kau bisa menemukan investor dan mendapatkan investasi, ini merupakan jalan pintas menuju perintisan bisnis. Xiaoqi, aku ingin bicara denganmu. Kalau nanti kau dan Fang Leng pacaran, bisa kau memintanya investasi di toko kita? Aku akan bilang kalau toko kita ini akan membuka 100.000 cabang di seluruh negara dan akan terdaftar. Oh iya, aku lupa tanya padamu, bagaimana hasil dari jurus tarik ulur yang waktu itu? Bukan hanya tidak berhasil kudapatkan, tapi sepertinya aku juga sudah membuatnya marah. Jika kau ingin mengharapkanku, aku rasa toko ini akan bangkrut. Kenapa ingin kaya dalam semalam saja begitu sulit? Aku kasih tahu ya Kak Chai, sebenarnya kaya dalam semalam bukan mengandalkan Presdir tapi ibunya. Aku menemukan sebuah situs web sastra bernama Cinhai. Artikelnya tentang Presdir dengan nilai ulasan di atas 9. Semuanya pasti punya alur klasik yang sama, yaitu ibunya Presdir menemui protagonis wanita, melemparkan 5 juta yuan padanya dan menyuruhnya meninggalkan Presdir. 5 juta yuan. Selamat datang. Siapa Cai Xiaoqi? Kau Cai Xiaoqi? Aku ada urusan mencarimu. Aku sewa seluruh toko. Maaf Nyonya, sewa seluruh toko di tempat ini sangat mahal. Apakah aku kekurangan uang? Sombong sekali, sangat arogan. Siopo, kosongkan toko. Iya, Semangat. Mengapa tutup untuk sementara? Maaf, hari ini toko kami sudah disewa. Padahal aku ingin minum segelas kopi. Datang saja agak sore. Aku sudah menyelidikinya, baik tentang produk kosmetik perusahaan ataupun departemen pengembangan. Aku tahu, kaulah yang selalu diam-diam membantu Fang Long. ibunya Presdir menemui protagonis wanita, melemparkan 5 juta yuan padanya dan menyuruhnya meninggalkan Presdir.
Tidak peduli berapapun uang yang kau berikan, aku tidak akan meninggalkan Fang Lang. Maksudku bukan seperti itu. Tidak perlu Dengarkan bicara aku. lagi. Cinta itu tidak ternilai harganya. Aku pacaran dengan Fang Lang juga memang bukan demi uang. Justru karena kalian pacaran, maka aku... Makanya kau ingin menggunakan uang untuk menyingkirkanku kan? Namun kau tenang saja, aku tidak akan setuju. Kau benar-benar sudah salah paham. Aku bukan memberikan uang agar kau pergi, tapi aku ingin agar kau bertahan. Orang yang bijak akan berterus terang. Ayo kita bekerja sama. Kerja sama? Bukankah selama ini dia benci Fang Lang? Mengapa ingin bekerja sama denganku? Tugasmu mudah. Kau hanya perlu melaporkan setiap gerak-gerik Fang Lang padaku. Rapat apa saja yang dia ikuti, klien apa yang dia temui, proyek yang dia kerjakan. Nominalnya segini. Bagaimana? 5 juta yuan. Akhirnya cocok dengan alur dalam novel. Kau ingin aku mengkhianati Fang Lang? Kalau gitu, nominalnya harus segini. Usiamu masih muda, tapi ambisimu cukup besar. Baik, aku akan menggandakan nominalnya, asalkan kau bisa menyelesaikan tugas. Hah? Demi membuatku mengkhianati Fang Lang, kau bahkan bersedia membayarku 10 juta yuan. Harapanmu terlalu tinggi. Kartu ini berisi 100.000 yuan. Lupakan jika tidak mau. Profesional. Masuk. Presdir? Kenapa kau yang mengantar kopi? Nona Chai cuti. Dia juga tidak apa-apa. Dia akan kembali setelah istirahat. Presdir tidak usah khawatir. Kembali. Kau menyembunyikan sesuatu dariku? Sebenarnya ini bukan masalah besar. Hanya saja barusan aku melihat Nona Chai dan Cho Sechin sedang bersama. Selain itu, Cho Sechin memberikan selembar kartu. Tentu saja ini salah Cho Sechin. Seharusnya kita mempercayai Nona Chai. Presdir, kalau kau marah, maka lampiaskan saja. Jangan sampai sakit karena memendam amarah. Kopi ini terlalu panas. Biar aku saja. Presdir, tenang saja. Di hatiku, kau selalu menjadi bos yang tangguh. Walaupun kekasihmu selalu berganti. Meskipun sudah kehilangan kekasih, tapi punya aku sebagai asisten. Presdir, apa perasaanmu sudah lebih baik? Barusan aku hanya ingin minum seteguk kopi. Jika Nona Chai benar-benar mengkhianatimu, kau berencana melakukan apa? Menurutku dia bukan orang seperti itu. Kalau begitu masalah selesai. Kau percaya saja pada penilaianmu sendiri, tidak perlu dipikirkan lagi. Namun sepertinya dia baru menerima uang dari Cho Sechin. Apa karena hari lusa? Makanya emosimu belakangan ini sangat sensitif. Terutama takut orang dekat yang kau percaya meninggalkan dirimu. Chai Xiaoqi ikut dalam beberapa proyek penting perusahaan. Aku tidak ingin membiarkan Cho Sechin berkesempatan untuk merusak perusahaan. Kau punya pendapat atau penilaian lain? Sebenarnya, gerakan fisik dan detail ekspresi manusia bisa mengungkapkan isi hati seseorang. Kau bisa mencoba mengamatinya. Saat orang biasa mendapatkan uang nominal besar, biasanya dia akan meredakan stres dengan melakukan konsumsi impulsif. Wah. Teman-teman, hari ini beli saja apapun yang kalian mau. Aku akan bayar semuanya. Aku adalah orang yang punya uang. Xiaoqi, panjang umur. Selamat datang, ini produk baru yang baru saja tiba. Bila daftar sebagai anggota dapat diskon. Tidak perlu diskon. Hari ini kami punya uang. Hah, beli. Yang memberikan diskon artinya meremehkan kami. Benar. Aku suka yang ini. Beli. Yang ini juga bagus. Beli. Yang ini bagus. Benar ya? Beli saja kalau suka. Iya, yang ini juga ya. Bayar. Sangat cantik, benar kan? Berbeda dari biasanya. Kalau gitu aku beli ini. Nona, semua temanmu sudah memilih. Ini tagihanmu. Baik, kalau gitu hitung juga baju yang ini. Baik.
Aku akan beli punya mereka dulu. Punyaku tidak jadi. Kenapa? Bajunya sangat cantik, benar kan Siopo? Kau beli saja. Tapi kain ini sangat sedikit tipis. Mengapa harganya begitu mahal? Ini baju edisi terbatas buatan tangan di toko kami. Maaf, apa harganya melampaui anggaranmu? Kau ini bicara apa? Shoji sekarang sangat kaya. Maaf, maksudku bukan seperti itu. Rasanya saat dipakai kainnya agak menusuk kulit. Rasanya tidak terlalu nyaman. Benarkah? Benarkah? Ini bahkan katun linen anti alergi ringan. Pasti tidak akan menusuk kulit. Benarkah? Tapi aku merasa bagian pinggang ini sedikit ketat, tidak terlalu nyaman. Ini efek perampingan pinggang bawaan dari baju, lembut dan tidak terlalu menekan. Bisa membentuk tubuh dan mengurangi lemak. Tapi warna ini tidak terlalu cantik. Ini warna merah muda yang dipadukan secara eksklusif oleh desainer. Bahkan ada hak patennya. Benar-benar tidak ada kekurangan lain selain mahal. Tidak apa-apa, aku akan memikirkannya lagi. Aku akan beli semua ini dulu. Baik. Shoji, kita sudah berkeliling lama sekali, tapi kau tidak membelikan apa-apa Shoji, untuk kau dirimu. keluar untuk belanja. Setidaknya kau beli satu untuk dirimu sendiri. Tidak apa-apa, aku akan beli Tapi untuk bajunya kalian. sangat bagus. Iya. Fanglang, Saat orang biasa mendapatkan uang nominal besar, biasanya dia akan meredakan stres dengan melakukan konsumsi impulsif. ini untukmu. Untuk kau. Apa ada yang membuatnya marah? Apa mungkin dia merasa hadiahmu sangat sedikit? Mereka pergi membeli banyak barang mewah. Menurutku dia benar-benar sudah disuap. Semuanya, besok malam pukul 20 kita makan hotpot di toko teh susu Kakak Chai. Sampai jumpa. Bukankah kau ingin bertemu dengan Chai Xiaoji? Sekarang sudah ada kesempatan. Ini sudah matang. Baiklah. Masih ada teh susu? Mengapa kau bisa datang? Aku baru pindah ke apartemen Sani, ke gedung nomor 6. Aku di gedung nomor 7. Kita menjadi tetangga. Sekarang kau sedang bekerja paruh waktu di tempat Benar, ini? aku tidak ada kerjaan, jadi aku bantu di toko temanku. Tapi sekarang toko kami sudah tutup. Aku tidak bisa memberikanmu teh susu. Kau tunggu sebentar. Kau minum ini saja. Kalau begitu aku tidak menolak. Oh iya, toko kalian biasa melayani pesan antar? Tentu saja bisa diantar. Kau tunggu sebentar. Kau tambahkan kontak WeChatku. Sudah kukirimkan? Baik. Baiklah, kalau begitu aku pergi ya. Baik. Kita kontak dengan WeChat nanti. Sampai jumpa. Dah. Sampai jumpa. Xiaoji, pemuda yang barusan itu cukup tampan juga. Dia adalah klienku. Benarkah? Benar. Kalau begini aku sudah bisa tenang. Aku katakan padamu, aku sangat tegas dalam mendukung pasangan Lengci. Jika perasaanmu berubah di pertengahan, aku orang pertama yang menentang. Tenang saja Kakak Chai. Dia hanya sebuah misi bagiku. Pasti tidak akan. Aku sangat suka sikap seperti ini. Punya tujuan yang jelas, sederhana, dan terus terang. Xiaoji, mengapa kau mendadak terpikir mentraktir kami makan hotpot? Tentu saja karena Fangleng yang perhitungan. Kemarin dia marah karena hadiah dariku sangat sedikit. Jadi dia marah dan mengabaikanku. Tapi Kakak Chai sudah bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi dengan makan hotpot. Jika tidak efektif, maka kita makan 2 kali. Namun, siapa kontak bernama busur panjang di dalam grup obrolan itu? Oh, aku sudah memeriksa WeChat orang ini. Sepertinya dia membuka klinik psikolog sendiri. Dia juga profesor honorer di sebuah universitas. Tidak perlu dipikirkan lagi. Dia pasti seorang dokter yang berusia tua. Aku akan mengambil sayur. Aku juga ikut. Oh, kakak. Xiaoji yang mana?
Mulong Yunhai, akhirnya kau sudah kembali. Kau masih belum bisa melupakanku, benar kan? Aku adalah Cai Cai. Cai Cai? Apa kau sudah lupa? Cai. 5 tahun yang lalu, kau pergi begitu saja, tidak meninggalkan pesan apapun juga. Apa kau tahu bagaimana hidupku selama 5 tahun ini? Nona, kau pasti salah orang. Seharusnya kita baru pertama kali bertemu. Kakak Cai, ini adalah Dr. Chang. Dia seorang psikolog. Dia baru saja pulang dari Inggris setelah kuliah 5 tahun. Jadi sebenarnya dia bukan orang yang kau maksud. Kakak Cai, apa kau salah orang? Wajah kalian sama persis. Kecuali Mulongku, dia orang Mediterania yang selalu memakai rambut palsu. Namun, rambutmu itu asli. Benar. Apakah aku benar-benar salah orang? Ada apa denganmu? Aku tidak tahu. Ini aku... Tidak, kau pasti menanam rambut palsu, benar kan? Hasilnya benar-benar sangat bagus. Garis rambutku sudah sedikit mundur. Bisa kau perkenalkan dokter itu padaku? Nona, aku benar-benar hanya seorang psikolog. Aku tidak bisa menanam rambut. Kau benar-benar sudah salah orang. Coba perlihatkan tangan kananmu. Mulongku punya sebuah tai lalat di telapak tangan kanannya. Namun kau ternyata tidak punya. Aku benar-benar salah orang. Maaf, ini benar-benar memalukan. Aku akan memeriksanya. Tunggu, ini... Kau menyuruhku datang untuk mengamati Xiaoqi. Kenapa sekarang malah muncul masalah baru? Rambutku ditarik, juga dibilang menanam rambut. Tidak tahu. Tapi orang yang tadi mengejar ke dalam itu adalah Cao Xiaoqi. Ekspresinya memang sangat terus terang. Dia juga tidak mencoba sengaja menghindari pandanganmu. Seharusnya dia tidak berhasil disuap oleh Cao Sechin. Kakak, jangan melamun lagi. Kemari dan duduk. Baik. Ayo ke sana. Kakak Cai, apa kau menangis? Kau hanya pura-pura. Jarang sekali ada pria tampan yang datang. Makanya aku rela menangis. Tentu saja aku harus mendandani diriku dengan cantik. Sekarang aku tanya, bagaimana Kakak Cai memperlakukanmu selama ini? Sangat baik. Kalau begitu bukankah seharusnya aku membalas kebaikanku? Benar. Kalau begitu dengarkan aku. Nanti saat makan kau harus menjamin aku bisa duduk bersama dengan Dr. Chang. Kau mengerti? Serahkan saja padaku. Tunggu sebentar. Aku ingat sepertinya kursi itu rusak. Rusak? Benar, tamu tidak boleh duduk di kursi rusak. Kau duduk di sana saja, maaf. Bumbunya datang. Ayo. Ingin makan rasa apa? Silakan ambil sendiri. Duduk-duduk, ayo. Pasta bawang putih dan ketumbar. Fang Li, kita tukar tempat. Kenapa? Aku merasa tempat dudukku sangat bagus. Aku rasa tempatmu lebih baik. Ayo tukar tempat denganku. Kau sangat peka. Mengapa tidak bisa dinyalakan? Kakak Cai, apa kau bisa? Ini tidak bisa Aku nyala. bisa. Aku paling bisa. Coba periksalah. Sayang, kau lupa mencolokkan stekernya. Kau lihat? Kau duduk di sana saja, biar aku duduk di sini. Aku akan mencoloknya. Aku mau ambil sayur. Sudah. Cuaca hari ini sangat dingin, sangat cocok untuk makan hotpot. Kita harus makan yang banyak. Perbanyak makan daging. Sudah datang. Lobster, abalon, dan daging sapi. Taruh daging sapi di sana. Xiaoqi, apa kau menang lotre? Bisa dibilang mendapat uang cuma-cuma dari langit. Oh, berarti kau dapat uang tanpa kerja? Dapat uang tanpa kerja impian setiap orang. Aku tidak mudah memanfaatkan orang lain. Tapi jika orang itu meminta dimanfaatkan, aku tidak mungkin menolak kan? Ayo, mulai makan. Aku mau ambil bir. Hei, kau tidak tahu bir di mana, benar kan? Aku akan bantu. Tidak perlu.
Mengapa kau masih marah? Itu, kukatakan padamu, yang penting dari hadiah adalah ketulusannya, bukan jumlahnya. Kau lihat, lucu sekali. Lalu ini kartu yang Chow Sichin berikan padaku. Total isinya ada 100.000 yuan. Aku membelikan baju dan alat elektronik untuk Xiaopu dan Kakak Chai. Juga membeli minuman dan bahan makanan di luar. Mungkin tersisa 50.000 yuan saja. Sisanya untukmu dan departemen pengembangan. Aku akan bantumu menyimpannya. Sudah. Kenapa dia memberimu uang? Dia sangat mahir menilai. Dia bisa melihat bahwa aku adalah asisten andalanmu. Jadi dia ingin menyuapku agar menjadi mata-mata. Kau memberitahuku begitu saja? Tentu saja. Aku tentu tidak boleh mempercayainya, benar kan? Ada lagi. Cara terbaik untuk menghadapi aksi penyuapan adalah menerima suapan terlebih dahulu, baru menyerang kembali dengan aksi. Xiaoqi, apa kau sudah mengambil bir? Aku datang. Aku pergi mengantar bir. Ternyata seperti itu. Cukup lucu juga bebek kecil. Presdir Fang, kau tidak makan hotpot bersama mereka di luar? Aku baru ingin pergi. Oh iya, ada satu hal yang ingin aku jelaskan kepadamu. Xiaoqi bukanlah seorang gadis yang pelit. Sebenarnya kemarin dia sudah membelikan hadiah untukku dan Xiaopu, namun dia tidak rela membeli gaun yang paling dia sukai. Sekarang sudah tidak banyak gadis yang sepolos Xiaoqi, jadi kau harus menghargainya dengan sangat baik. Terima kasih Kakak Chai. Ini anggur Lafite tahun 1982 yang kusimpan selama bertahun-tahun. Aku tidak akan mengeluarkannya pada acara biasa. Anggur bagus. Hari ini benar-benar sangat menyenangkan. Kita punya teman baru lagi. Semoga kita bahagia. Bersulang. Kenapa kau tidak minum? Sepertinya tidak ada reaksi apapun. Berarti alkohol tidak berefek pada robot. Enak. Kau sudah makan 8 bakso. Seharusnya yang ini untukku. Tidak, kau juga sudah makan sepiring udang kau ini. Jangan bertengkar lagi. Bang De. Terima kasih Kau kakak. sudah makan terlalu banyak, terlalu boros. Ini Xiaoqi. Perbanyak makan lobster. Semua ini untukmu. Terima kasih. Kakak, kau terlalu cepat berubah. Aku tidak pernah makan makanan laut segar setelah pulang ke Tiongkok. Kurangi makanmu. Ini, makanlah. Lagi pula uang untuk membeli makanan ini dari ibumu. Uang ini akan segera bisa kau hasilkan sendiri. Asalkan kau sudah menjadi seorang pelukis terkenal, kau bisa membeli berapa banyak pun yang kau mau. Masuk akal. Ini untukmu. Kakak, ini adalah catatan belanja Cha Xiaoqi selama beberapa hari ini. Kemarin dia pergi membeli beberapa baju di SKB. Saat siang dia pergi ke pasar makanan laut untuk membeli Lobster dan abalon. Kakak, bagaimana kau bisa tahu? Kau lihat Sai Xiaoqi ini, aku menyuruhnya melaporkan setiap gerak-gerik Fang Leng. Namun, apa yang dia katakan padaku? Pukul 20.30, Fang Leng makan hotpot, dia makan pakcoy dan otak hewan, tidak suka makan makanan laut. Menurutmu, apakah otak anak ini bodoh? Tidak mungkin. Saat pertama kali bicara dengannya, aku ditipu olehnya sebanyak 1.000 yuan. Mungkin karena baru pertama kali jadi mata-mata, jadi aku tidak pahami tugasnya. Uang 100.000 yuan sudah hampir habis. Aku hanya tahu Fang Leng suka saus celup minyak wijen. Masih belum dibuang. Dasar kekanakan sekali. Ini lucu. Enak sekali. Inilah laporan yang kau kirimkan padanya. Aku sudah menerima uangnya, tentu harus bekerja sedikit kan? Aku orang yang bisa dipercaya. Xiaoqi,
Ayo sini bantu aku. Baik. Aku mau membantunya. Bagaimana pengamatanmu? Menurutku, Xiaoqi sama sekali tidak seperti manusia. Apa? Manusia adalah makhluk yang paling rumit. Tapi kau lihat dia. Xiaoqi sangat polos. Kau sama sekali tidak bisa merasakan keinginan atau rasa egoisnya. Dia hanya murni menyukaimu saja. Tapi dia tetap saja telah menerima uang Cao Shijin. Benar. Sebelumnya dia menerima uang. Tapi kau memakai barang yang dibeli dengan uang itu kan? Aku lihat semuanya. Kau tenang saja. Tadi Kakak Cai sudah bilang langsung padaku. Xiaoqi sudah sangat lama menyukaimu. Jika bukan karena kau yang selalu bersikap dingin, perkembangan dan tempo hubungan kalian tidak akan selambat ini. Dalam percintaan, yang paling ditakuti bukanlah keraguan, melainkan suka, tapi tidak sadar. Sebagai teman dan pendukung, kami bisa membantumu mengatasi keraguanmu. Tapi itu rasa suka atau bukan? Hanya kau sendiri yang tahu. Terima kasih. Aku pergi dulu. Hah? Kau tidak apa-apa kan, Xiaopu? Kau... Cepat, ayo. Jalan lurus. Jalan lurus. Ayo, jalan lurus. Jalan lurus. Xiaopu. Ayo lanjut minum lagi. Berikan bir itu. Aku tidak bisa mengaturnya. Xiaoqi, kau sudah membantuku menghadapi Cao Shijin. Sebagai balasannya, aku akan mengajakmu belanja di mall. Baiklah. Tapi pada pukul segini semua mall sudah tutup kan?这枫叶一样执着。